Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, anak-anak. Baik, langsung saja. Kita akan bahas terkait materi, evaluasi, dan contoh sedikit soal ya. Kali ini masih berkaitan tentang bab 4, yaitu cerita hikayat. Nah, cerita hikayat ini termasuk karya sastra atau merupakan prosa atau merupakan termasuk dalam karya sastra maupun prosa. Kita simak baik-baik. Coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah paragraf. Paragrafnya panjang banget. Jadi aman yang tergandung dalam penggalan prosa di atas. Itu pertanyaannya ya. Amanah tergantung. Di sini ada pilihan A, B, C, D, dan E. Saya yakin jika kalian baca itu males ya. Sebetulnya ada sesuatu yang kita harus, tanpa harus baca, kita tahu jawabannya. Gimana caranya? Langkah yang pertama, yaitu amanat adalah bagian dari unsur intrinsik dalam cerita, yang mana cerita ini bisa jadi novel, cerpen, atau cerita hikayat. Jadi amanat itu bersifat umum, ada di semua karya sastra, baik itu novel, cerpen, maupun hikayat. Poin yang kedua, karya sastra terbagi menjadi 3 bagian utama. Ini diingat-ingat ya. Ini materi dari mulai SD sampai SMA sampai perguruan tinggi itu sama, yaitu karya sastra terbagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Yang ketiga, karya sastra prosa terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu prosa baru dan prosa lama. Gampang ya, perlu diingat aja. Poin yang keempat, novel dan cerpen merupakan bagian dari prosa baru, sedangkan hikayat bagian dari prosa lama. Diingat-ingat ya. Novel dan cerpen merupakan bagian prosa baru, sedangkan hikayat itu merupakan prosa lama. Ingat-ingat, ini kata kuncinya. Poin yang kelima, setiap cerita baik memiliki unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat dari dalam, dan unsur ekstrinsik, unsur yang berasal dari luar cerita. Ini pasti dimiliki oleh novel maupun cerpen atau semua karya sastra. Unsur intrinsik cerita disingkat, ini yang keenam ya, disingkat menjadi TTWA, lakon, sunat, yang salah satunya adalah amanat. Oke, sekali lagi, untuk menghafal unsur intrinsik yang sangat banyak dalam cerita, itu biasanya kita sering lupa ya. Jadi apa saja? Yaitu TTWA, lakon, sunat. T yang pertama tema, T yang kedua adalah tokoh, W itu adalah watak, adalah alur. TTWA, tema, tokoh, watak, dan alur. Terus lakon, la itu latar, konnya itu konflik. Lakon, latar, konnya itu adalah konflik. Sunat, sudut pandang, dan natnya adalah amanat. Jadi ada berapa? TTWA 4, lakon 2 atau 6, sunat. Jadi semuanya jumlahnya ada 8. Saya ulangi, TTWA, lakon, sunat terdiri atas tema, tokoh, watak, alur. La-nya itu adalah latar, konnya adalah konflik, su adalah sudut pandang, dan natnya adalah amanat. Oke, lanjut. Yang ke-7, poin berikutnya. Amanat berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang dalam ceritanya. Saya ulangi lagi. Amanat itu pesan moral. Kita beri nasihat kepada pembaca, seolah-olah kita itu pengarang. Jadi apa kira-kira jawabannya? Kita memberi nasihat. Bahwa kita memberi nasihat, diingat-ingat, kita adalah
ada ciri-ciri kata yang akhiran atau partikel lah. Di sini yang belakangnya lah atau nya. Di sini lah yang muncul ya, yaitu ada janganlah dan hendaklah. A atau E, janganlah dan hendaklah. Kita baca yang atas sedikit saja, tapi itu tak dapat dicapai dengan kenduri saja. Berarti dengan sebuah cita-cita ya sudah selesai. Jawabannya adalah yang E. Hendaklah kita yakin dengan apa yang kita cita-citakan. Syukur ya, tidak membaca semua lagi. Muncul soal berikut ini, pesawat Garuda dan seterusnya. Cuplikan teks tersebut termasuk ke dalam struktur apa? Nah, kita harus tahu struktur dalam cerita. Ya, baik itu novel, cerpen maupun hikayat. Strukturnya sama. Apa saja? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, struktur dalam cerita pendek, novel dan hikayat adalah sama, yaitu aborsi lureda. Ingat-ingat ya. Harus dihafal. Aborsi lureda. AB-nya itu abstraksi, OR-nya itu orientasi, C-nya itu komplikasi, Lu-nya itu evaluasi, Re-nya adalah resolusi, dan Da-nya adalah koda. Mungkin masih terkesan asing ya, tapi kita biasakan ya, yaitu aborsi lureda. Ini struktur cerita, baik itu cerpen, novel maupun hikayat. Sama strukturnya ya, semuanya. Yang kedua, kita coba paham satu-satu ya. Abstraksi, ringkasan isi cerita bersifat opsional, yang artinya boleh ada, boleh tidak. Artinya abstraksi ini di dalam struktural struktur boleh diadakan, boleh tidak. Ya tergantung pada kebutuhan kita dalam membuat cerita. Jadi ringkasan isi cerita, bukan sinopsis dulu ya. Jika sinopsis itu adanya secara umum dan agak panjang. Kalau ini lebih sederhana daripada sinopsis. Yang kedua, unsur yang kedua maksudnya ya. Kalau ini adalah poin ketiga, orientasi, pengenalan situasi, tokoh, latar, dan lain sebagainya dalam cerita. Pengenalan situasi berarti mulai ada dalam cerita. Kalau yang tadi adalah ringkasannya, yang pertama mulai dikenal situasinya, baik itu yang terkait dengan tokohnya, latarnya, dan yang lainnya. Yang keempat atau ketiga, komplikasi atau awal munculnya konflik dalam cerita, atau ini mulai muncul kejadian itu mulai muncul dalam cerita. Yang kelima adalah evaluasi, konflik memuncak atau mereda dalam cerita. Di dalam cerita itu konfliknya mulai memuncak dan mulai ada dalam sedikit solusi ya, tapi belum ketemu solusinya apa. Jadi naik turun ya ceritanya. Yang keenam, resolusi. Resolusi dari penulis. Jadi evaluasi ini adanya di dalam cerita, resolusi ini tidak ada dalam cerita, tapi pengarang atau penulis memberikan solusi. Yang terakhir atau yang ketujuh, koda. Penutup berisi nilai yang dapat diambil dari isi cerita. Nah, di antara beberapa struktur ini, kira-kira mana jawabannya? Cuplikan teks cerita tersebut atau di atas. Yang berkaitan tentang latar, jelas jawabannya sudah saya terangkan tadi, yaitu yang B. Iya. Ya, semoga semuanya paham, dapat dimengerti. Walaupun hanya ulasan 2 soal ini, memberikan manfaat yang sangat baik. Dan tetap semangat. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.